Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasi atau demonstrasi mengenai proyek UAS kami yaitu pada mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya perkenalkan saya Septiana Lustari dengan NIM 113 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuria Fatih Anissa dengan 3 digit NIM terakhir 109. Dan saya Alifa Nufitriani dengan 3 digit NIM terakhir 136. Untuk source code ini akan dijelaskan oleh Alifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code dari Zero Nine. Nah, pertama ini ada DPPHP. Ini digunakan untuk menyambungkan website dengan database agar database bisa menyimpan data-data dari website tersebut. Kemudian yaitu bagian about PHP. Nah, di bagian ini akan memunculkan tentang bagian tentang kami, nah yang berisikan dari sejarah dari Zero Nine-nya. Kemudian bagian galeri. Nah, pada bagian ini itu berisikan kode-kode untuk memasukkan foto-foto dari Zero Nine-nya, yaitu seperti suasana kafenya, terus coffee-nya, dan lain-lain. Kemudian bagian indeks. Nah, ini bagian beranda halaman paling utama dari website. Jadi pengguna ketika memasuki website akan langsung ke bagian ini. Nah, di sini berisikan tentang eh, awal-awal Zero Nine, terus pesan dari owner Zero Nine dan lain-lain. Kemudian bagian kode login progress. Nah, pada kode ini itu menerima proses login yang telah dilakukan pengguna. Jadi mengecek apakah email dan passwordnya benar atau tidak. Terus kemudian bagian login. Nah, di sini proses jika pengkode pada bagian pengguna jika ingin login ke dalam website tersebut, yaitu untuk memasukkan email dan passwordnya. Dan bagian ini pengguna harus sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, harus ke bagian registrasi terlebih dahulu. Kemudian pada bagian logout, pada kode ini itu untuk menghapus data login pengguna jika ingin melakukan logout atau keluar dari website tersebut. Kemudian pada bagian menu, di sini yaitu kode-kode ini yaitu untuk memasukkan foto, terus deskripsi, nama menu, dan harga dari produk dari Zero Nine tersebut. Dan ini kode-kodenya. Kemudian bagian order proses yaitu kode ini itu digunakan untuk menerima order dari pengguna atau pembeli jika melakukan order dan akan mendeteksi apa saja yang telah diorder. Next, bagian order. Nah, bagian ini pengguna akan memilih, pengguna akan memasukkan nama, nomor telepon, dan akan memilih menu yang akan dipilih. Dan ini kode-kodenya, kode-kode menunya. Kemudian bagian registrasi progress. Nah, pada bagian ini yaitu jika pengguna belum memiliki akun, dia harus ke bagian registrasi terlebih dahulu untuk memasukkan email dan passwordnya. Setelah itu dia akan ke bagian login untuk melakukan login lagi. Kemudian yaitu kode CSS. Nah, pada bagian ini, kode ini itu untuk memvisualisasikan website Zero Nine tersebut, kayak mengubah warnanya, terus fontnya, dan animasinya, dan gaya, dan lain-lain. Kemudian yaitu kode JS. Nah, kode ini digunakan untuk interaktif antar
bagian kode-kode PHP tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan tampilan website yang telah kami buat dari source code yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di bagian beranda, di sini kami menggunakan dua kode warna yang membuat website kami, yaitu warna gold dan warna coffee atau warna kayu keemasan. Di bagian hero section ini kami menggunakan gambar dari AI Generate dan beberapa deskripsi singkat mengenai Zero Nine sendiri, yaitu From Zero to Nine untuk menambah kesan indah di bagian hero tersebut. Selanjutnya, untuk bagian jika pengguna men-scroll website ini di bagian beranda, kita akan mendapatkan beberapa deskripsi, yaitu kenapa memilih kami dan beberapa pesan singkat dari owner Zero to Nine untuk menambah kesan dan pesan di website ini. Lalu untuk bagian bawah section ini kita menambahkan sosial media dari eh, Zero Nine itu sendiri, yaitu di sini kami menambahkan Instagram, lalu ada Facebook, lalu juga ada Twitter atau yang ini bisa disebut X. Selanjutnya pada hero section ini jika kita mengeklik jelajah menu akan langsung tampil ke bagian menu seperti di bagian ini. Lalu untuk bagian menu ini kami pisahkan menjadi dua section, yaitu section minuman yang ada di bagian atas, yaitu ada section coffee dan non coffee. Lalu di bagian section kedua pada section makanan ada bagian menu makanan berat dan di bagian terakhir ada section makanan ringan. Selanjutnya pada halaman selanjutnya yaitu ada bagian tentang. Di sini menampilkan beberapa deskripsi singkat untuk menarik pelanggan, yaitu kilas balik perjalanan owner Zeronan dalam membangun bisnis coffee shop tersebut. Selanjutnya ada bagian galeri. Di sini di bagian galeri menggambarkan atau menampilkan beberapa gambar yang merepresentasikan coffee shop Zeronan itu sendiri. Dan di bagian halaman terakhir yaitu ada bagian order. Untuk bagian order ini, jika kita belum memiliki akun atau belum login di website ini, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu masuk ke bagian login dan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Karena di sini sudah pernah daftar, maka langsung saja klik bagian login, lalu pengguna akan diarahkan untuk bagian order menu. Di sini pengguna dapat memasukkan nama lengkap atau nama singkatan juga diperbolehkan, lalu dapat memasukkan nomor telepon untuk kepentingan jika ada komplain dan sebagainya. Selanjutnya, pengguna dapat memilih mau makan di tempat, dine in, atau membawa pulang. Dan jika pengguna mengklik opsi makan di tempat, maka pengguna akan disediakan untuk pemilihan meja, seperti yang ada di gambar seperti ini. Lalu, setelah memilih nomor meja, pengguna akan diarahkan atau langsung saja memilih menu-menu yang ingin dipesan pada coffee shop ini. Pengguna dapat memilih minuman, lalu dapat mengkustomisasi jumlah produk yang ingin dibeli. Seperti ini, Red Velvet bisa mengkustomisasi 5, lalu taruh latte 1, dan dapat menambahkan makanan jika ingin memesan tambahan makanan. Lalu jika kita scroll lebih lanjut, maka akan terdapat tambahan catatan untuk makanan dan minuman. Seperti contoh, kalau kita memesan chicken sandwich, kita tambahkan jangan pedas atau deskripsi lain, semisal less sugar dan eh, es batunya sedikit saja. Jika pesanan sudah benar semua dan sudah diperiksa lagi, maka pengguna dapat mengkonfirmasi pesanan dan akan muncul hasilnya atau total dari keseluruhan makanan yang akan dipesan dan pengguna dapat mengeklik bayar dan pesan. Berikut
Setelah order menu selesai, maka akan masuk ke bagian database yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Jadi, pada database ini terdapat 4 tabel, yaitu ada tabel users, order details, tabel orders, dan tabel menu. Nah, untuk tabel users, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data semua pengguna yang terdaftar di aplikasi. Nah, tujuannya yaitu untuk menyimpan data kredensial dan informasi dasar pengguna untuk proses login dan registrasi. Untuk tabel users ini terdapat kolom ID, username, email, dan password. Selanjutnya, untuk tabel order details. Nah, untuk tabel order details ini, tabel ini tuh eh, penghubung yang menyimpan item-item spesifik yang termasuk dalam satu pesanan. Tujuannya untuk menyimpan setiap baris item dalam sebuah pesanan atau order. Nah, untuk tabel order details ini terdapat kolom ID, order ID, menu ID, jumlah, dan harga satuan. Nah, perbedaan ID dan order ID, semisal eh, orang pertama ini bisa memesan sampai 5 kali menu. Kemudian untuk menu ID nanti eh, penjelasannya akan ada di tabel menu. Selanjutnya yaitu tabel orders. Untuk tabel order ini menyimpan informasi umum tentang satu kali transaksi atau pemesanan. Nah, setiap baris ini mewakili satu nota pemesanan lengkap. Tujuannya yaitu untuk merekap data pemesanan secara keseluruhan. Untuk tabel order ini terdapat kolom ID, user ID, nama pemesan, total harga, catatan, dan tanggal order. Selanjutnya untuk tabel menu. Untuk tabel menu ini berisi produk yang dijual dan dapat dipesan. Untuk tabel ID terdapat kolom ID, nama menu, harga, dan kategori seperti kopi, non-kopi, ataupun jenis makanan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai source code, tampilan web, serta database-nya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.